Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku. Kali ini aku akan membahas mengenai penelitian kuasi eksperimen dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD berbasis field trip terhadap keterampilan kerjasama dan hasil belajar siswa pada materi keanekaragaman hayati. Oke, kita masuk ke identitas peneliti. Nah, untuk nama peneliti yaitu saya sendiri, yaitu Rahmanida Al-Husna dengan NPM 221081012. Nah, sekolah yang akan diliti yaitu di SMA Negeri 3 Metro Lampung. Kita masuk ke latar belakang. Dalam konteks pendidikan, itu pentingnya keterampilan kerjasama dan hasil belajar di sekolah. Nah, dari masalah yang diidentifikasi, yang pertama, siswa SMA itu sering kurang terlibat aktif dalam pembelajaran, terutama pada materi yang bersifat abstrak seperti keanekaragaman hayati. Nah, untuk yang kedua, model pembelajaran tradisional itu kurang efektif dalam meningkatkan keterampilan kerjasama. Nah, solusi yang diusulkan oleh peneliti yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif TPSCAD berbasis field trip ini diyakini dapat meningkatkan keterampilan kerjasama siswa sekaligus hasil belajar. Kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya yaitu apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis field trip berpengaruh signifikan terhadap keterampilan kerjasama siswa SMA pada materi keanekaragaman hayati. Nah, untuk rumusan yang kedua yaitu apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis field trip berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa SMA pada materi keanekaragaman hayati. Oke, untuk tujuannya sendiri yaitu pasti yang pertama untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis field trip terhadap keterampilan kerjasama siswa. Dan yang kedua itu untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis field trip terhadap hasil belajar siswa. Oke, kita lanjut ke landasan teori, yaitu mengenai model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, STAD sendiri itu merupakan Student Teams Achievement Division yang merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif di mana siswa akan bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas dan mencapai hasil belajar bersama. Yang kedua ada field trip. Nah, field trip ini melibatkan pembelajaran langsung di luar kelas dengan mereka tuh menjelajah sebuah hutan ataupun tempat-tempat yang menunjang proses pembelajaran keanekaragaman hayati. Yang ketiga itu ada keterampilan kerjasama. Nah, keterampilan kerjasama itu mencakup kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan juga bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang keempat itu ada materi itu sendiri yaitu keanekaragaman hayati yang merupakan materi yang mencakup berbagai macam makhluk hidup dan ekosistem yang ada di alam. Oke, kita lanjut ke metodologi penelitian. Nah, untuk desain penelitian, jenis penelitian itu yaitu kuasi eksperimen. Yang pertama ada desain penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan yaitu kuasi eksperimen dengan desain non-equivalent control group design dan kelompok penelitiannya itu terdiri dari dua yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua ada subjek penelitian. Nah, untuk populasinya sendiri itu menggunakan siswa SMA kelas 10 SMA Negeri 3 Metro dan sampel yang digunakan itu ada dua kelas yang dipilih yaitu kelas 10-1 atau kelas eksperimen dan kelas 10-3 sebagai kelas kontrol. Nah, untuk instrumen penelitiannya sendiri menggunakan tes hasil belajar yaitu disajikan soal pretest dan posttest terkait materi keanekaragaman hayati dan juga observasi keterampilan kerjasama. Nah, itu merupakan lembar observasi untuk mengukur keterampilan kerjasama siswa selama pembelajaran. Kita masuk ke prosedur penelitian, yaitu ada tahap persiapan. Yang pertama membuat materi pembelajaran dan instrumen tes serta observasi. Yang kedua itu mengidentifikasi tempat field trip yang relevan dengan materi keanekaragaman hayati. Yang kedua itu ada pelaksanaan field trip. Yang pertama kelompok eksperimen akan mengikuti kegiatan field trip, belajar langsung tentang keanekaragaman hayati di alam. Dan yang kelompok kontrol itu akan mengikuti pembelajaran di kelas dengan metode konvensional atau yang seperti biasanya. Yang ketiga ada pengumpulan data. Nah, mengumpulkan data pretest atau sebelum perlakuan dan posttest setelah perlakuan. Setelah itu,
Observasi keterampilan kerjasama dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, untuk analisis data, itu peneliti menggunakan uji T untuk sampel tidak berpasangan. Nah, itu digunakan untuk membandingkan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kontrol setelah perlakuan. Nah, untuk analisis covariance atau ANCOVA itu digunakan untuk mengontrol perbedaan awal antara kelompok sebelum perlakuan, diambil dari hasil pretest, dan untuk menganalisis efek perlakuan pada hasil belajar dan keterampilan kerjasama. Yang ketiga ada uji normalitas dan homogenitas, itu memastikan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi homogenitas sebelum dilakukan uji statistik. Kita lanjut ke rencana waktu penelitian. Nah, ini merupakan tabel perkiraan waktu yang dibutuhkan peneliti. Yang pertama ada tahap persiapan, itu di minggu ketiga sampai ke-4 bulan Oktober. Di pelaksanaan atau pengumpulan data, itu ada di minggu ke-1 sampai ke-3 bulan November. Nah, di analisis data, itu ada di minggu ke-4 bulan November. Dan untuk pembuatan artikel, itu peneliti menggunakan waktu di minggu pertama sampai ke-3 bulan Desember. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama itu model pembelajaran STAD berbasis field trip diharapkan dapat meningkatkan keterampilan kerjasama dan hasil belajar siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Yang kedua, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metode pembelajaran inovatif yang mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif, khususnya pada materi keanekaragaman hayati. Oke, thank you and terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe.